Salam saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan bagi kita di minggu yaitu tanggal 11 Juli 2021, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab Amos, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis, dan pembacaan firman Tuhan dari kitab Amos tadi, saudara kekasih Tuhan. Demikian juga epistelnya, saudara kekasih Tuhan, dalam Injil Markus 6 ayat 1 sampai ayatnya ke-6. Di sana berbicara bagaimana juga Yesus ketika membawa murid-muridnya dan bagaimana perilaku orang-orang sekampung Yesus, yaitu di Nazaret, sehingga tidak banyak di sana mujizat dilakukan oleh Yesus karena penolakan dan pelecehan yang mereka lontarkan kepada Yesus yang berkata, "Siapakah dia? Bukankah dia anak tukang kayu? Bahkan saudara-saudaranya perempuan ada pada kita." Saudara kekasih Tuhan, demikian juga kitab Amos menjadi landasan perenungan kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Saudara kekasih Tuhan, kita diberikan tema, saudara kekasih Tuhan, tetaplah menyuarakan kebenaran. Saudara kekasih-kekasih Kristus, siapakah Amos ini?
Saudara dapat melihat bahkan pengakuan dia tadi dalam pasal ini, sebelumnya juga di pasal yang pertama, saudara kasih Tuhan, bahwa Amos ini hanya peternak, hanya seorang peternak, dan dia pemungut arah hutan. Ya, saudara kasih Tuhan. Namun di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, bagaimana Allah memanggil dia? Bagaimana Allah memakai dia untuk menyuarakan suara kebenaran? Saudara kasih Tuhan, kitab Amos ini hanya 9 pasal. Ya, sehingga kalau digolongkan Amos ini nanti pada akhirnya dia nabi, termasuk dikatakan nabi kecil karena dari karyanya, saudara kasih Tuhan, bahkan saudara kasih Tuhan, mungkin dari jumlah pasalnya, ya, seperti Yesaya kan sampai berapa pasal dia nabi besar dikatakan. Kalau ini digolongkan nabi kecil, saudara kasih Tuhan, Amos ini. Saudara kasih Tuhan, bagaimana Tuhan memakai Amos, saudaraku, yang dikatakan dia hanya peternak, dia hanya pemungut arah di hutan. Dapat kita melihat, saudara kasih Tuhan, bagaimana Allah memanggil, yaitu Amos. Mulai dari pasal yang pertama, saudara kasih Tuhan, ada hal yang harus disampaikan, yang diperintahkan, yang disuruh oleh Allah. Di sini adalah melambangkan ketaatan. Sejauh mana taat Amos melakukan panggilan, meresponi panggilan Allah, dan terus melakukan, memberitakan, menyuarakan apa yang Allah sudah katakan kepada dia, demi penghukuman kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang Israel, bahkan beberapa wilayah, saudara kasih Tuhan, yang harus dia sampaikan, yaitu berita penghukuman daripada Allah. Dan pada akhirnya nanti di pasal yang ke-9 itu, di sana ada berita keselamatan. Saudara kasih Tuhan, di sana ada 8, saudara kasih Tuhan, harus dia menyampaikan apa pesan Allah, termasuk di Damsyik, di Gaza, demikian juga Tirus, Edom, demikian Bani Amon, ya. Demikian juga saudara kasih Tuhan, Moab, demikian juga Yehuda dan Israel. Pada saat itu, saudara kasih Tuhan, Israel yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Yerobeam, saudara kasih Tuhan. Nah, di sana nanti, saudara kasih Tuhan, bagaimana Allah memanggil, bagaimana Allah mengutus namanya Amos untuk menyuarakan suara kebenaran. Suara kebenaran apa itu, saudara kasih Tuhan? Kebenaran itu adalah dari Allah itu sendiri. Suara dari Allah. Kebenaran itu yang harus disampaikan oleh Amos, saudara kasih Tuhan. Ke 8 wilayah itu tadi, saudara kasih Tuhan, sesuai kita dapat melihat dari keseluruhan kitab Amos. Demikian juga saudara kasih Tuhan, bahwa dikatakan kelak Amos itu ataupun nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Jadi penyambung lidah Allah. Amos dipanggil Allah untuk menyampaikan pesan Allah, menyampaikan murka Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat. Demikian juga Allah memberikan kepada dia suatu tanda ataupun satu penglihatan. Ya, sama seperti ketika Allah memanggil Musa. Apa yang di tanganmu, Musa? Ada tongkat, lemparkan jadi ular. Pegang ekor jadi tongkat lagi. Artinya, saudara kasih Tuhan, demikian juga Amos diperlengkapi oleh Allah. Dia memberikan penglihatan, saudara kasih Tuhan. Ada 5 penglihatan dalam segala kitab Amos ini, saudaraku. Belalang itu dikatakan dia melihat belalang menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah. Itu karena murka Allah, saudara kasih Tuhan. Demikian api memakan hangus samudra raya. Demikian juga penglihatan yang dilihat, dan Tuhan menaruh tali sifat, saudara kasih Tuhan, di tengah Israel, dan Tuhan tidak memaafkan lagi, dikatakan.
Karena murkanya Allah. Allah tidak memaafkan lagi, dikatakan saudaraku kasih Tuhan. Di antara penglihatan ketiga dan keempat ini, inilah menjadi renungan bagi kita saudaraku kasih Tuhan. Yaitu diberikan tema tadi, tetaplah menyuarakan kebenaran. Dapat kita melihat saudaraku dikasihi Tuhan dari epistel juga bagaimana Yesus ditolak di Nazaret ketika dia membawa murid-muridnya. Yang sebelumnya mereka takjub melihat karya Tuhan Yesus. Siapakah dia ini? Kok bisa melakukan itu dan ini? Ya, orang kalau pulang dikatakan pulkamlah Yesus ini ya ke Nazaret. Ya, kita sangat bahagia ya kalau pulang kampung. Tapi terkadang di sinilah kita harus bisa menyadari belum tentu semua orang bisa menerima kita. Jadi ketika saudara pulang kampung ditolak, tidak dianggap, sudah lebih duluan Tuhan Yesus mengalaminya. Sehingga ya sabar saja. Dikatakan saudara kasih Tuhan dalam kitab ini juga bahwa ketika ada orang menyambutmu, ya seperti kami distilahkan orang damai itu, ya tinggallah di sana. Tapi ketika orang menolakmu, saudara kasih Tuhan, kebaskan debumu, debu kakimu. Ya, saudara kasih Tuhan, Amos dia terus bersikeras walaupun kesusahan dialami, karena Amasya juga mengatakan pergilah kau melihat. Ditolak saudara kasih Tuhan, tapi Amos tidak menyerah. Dia tetap menyuarakan suara kebenaran, suara yang bersumber dari Allah, suara yang disampaikan Allah kepada Amos yang harus disampaikan kepada 8 wilayah termasuk Israel yang pada masa itu dalam kepemimpinan Yerobeam. Dan Amasya ini saudara kasih Tuhan adalah nabi yang diangkat atau imam yang diangkat oleh seorang raja. Jadi kerap kali kalau memang seorang raja yang menganggap, ya terkadang kita diperlakukan semuanya dia. Saya begitu saudara kasih Tuhan pernah mengalami dalam satu penggembalaan dalam satu gereja, ya dia memang donatur termasuk dia banyak mensupport dana pelayanan. Tapi dia mau coba-coba atur kehidupan saya, mengatur segala hal yang harus aku lakukan. Saya dengan tegas katakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur saya kecuali Tuhan. Ya. Bahkan pernah ada berkata saudara kasih Tuhan, bukan dari saya, tetapi saya dengar dikatakan oleh orang-orang saudara kasih Tuhan. Ada salah satu orang berkata, jangan sampai dikatakan karena sewenang-wenang majelis memperlakukan pendeta di tengah-tengah gereja ketika diutus Tuhan. Jangan pernah saudara dikasihi Tuhan bahwa dikatakan majelis itu adalah manusia jelmaan iblis. Saudara dikasihi Tuhan, waspada. Sehingga jangan sekali-sekali bersikap seperti Amasya. Ya, mengusir malah Amos ini. Pergilah kau, di sanalah kau bernubuat, jangan lagi kau datang ke Betel, karena itu adalah tempat raja, tempat bait suci raja. Namun saudara dikasih Tuhan, di sana banyak penyimpangan, banyak ketidakadilan, banyak di sana egosentris, banyak di sana egois, ada banyak di sana memperkaya oleh karena ketidakadilan sehingga menindas orang miskin. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang disuarakan oleh Amos, melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya. Bahkan kita dapat melihat bagaimana Amos menunjukkan identitas dia. Ketika dia ditolak, dikatakan di ayat 12 tadi, lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Tapi dapat kita melihat bagaimana Amos memberi jawab. Dia berkata, saudara kasih Tuhan, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut arahutan." Itu menunjukkan itu adalah satu kejujuran. Sekalipun Allah sudah mengutus
Amos, saudara kekasih Tuhan, dia tidak memiliki kesombongan. Dia menunjukkan identitas dia, siapa dia sesungguhnya. Memiliki kerendahan hati. Inilah ciri-ciri orang yang mau dipakai oleh Allah. Kerap kali saudara kekasih Tuhan demi mencari jabatan, menghalalkan berbagai cara, sehingga tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Amos sendiri sudah termasuk Allah mempercayakan satu pelayanan. Pergilah, katakan saudaraku, suarakan apa yang saya sampaikan. Katakan bahwa Allah tidak lagi memberi maaf. Wah, betapa menyedihkan dan memilukan saudara kekasih Tuhan ketika tidak ada lagi maaf bagi kita daripada Tuhan. Sehingga kalau orang aja yang mencekal saudara, yang menghalang-halangi saudara memberitakan, menyuarakan suara kebenaran, jangan pernah mau menyerah. Memiliki sikap Amos yang terus dia mau menyatakan kebenaran itu. Dikatakan saudara kekasih Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan, engkau berkata jangan bernubuat menentang Israel dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anak laki-lakimu dan perempuan akan tewas oleh pedang. Ini upah pembuat kejahatan, saudara kekasih Tuhan. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Wah, jika kita melihat peringatan dari Allah ini melalui Amos, saudara kekasih Tuhan, masihkah kita mau berbuat jahat? Maukah kita masih merancangkan yang jahat kepada seseorang ataupun mengebuli orang lain atau membuli atau dengan membawa mengkudeta demi untuk berbuat jahat kepada seseorang? Waspada saudara kekasih Tuhan, bahwa Tuhan akan murka, saudara kekasih Tuhan, sesuai dengan murka Allah kepada Israel yang dalam kepemimpinan Yerobeam ini, saudara kekasih Tuhan. Jangan menjadi bagian dari hidup kita, tapi miliki roh takut akan Tuhan, saudara kekasih Tuhan, supaya kita tidak mati di tanah yang najis, supaya anak-anak laki-laki dan perempuan kita tidak tewas oleh pedang dan istri kita tidak bersundal. Ya, saudara kekasih Tuhan, waspada, berhenti berbuat jahat, takutlah akan Tuhan. Sehingga saudara kekasih Tuhan, apa menjadi konklusi melalui kebenaran firman Tuhan ini? Mari kita melihat bagaimana Amos memiliki ketaatan atas panggilan dan perintah Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran itu, menumpas segala ketidakadilan di sana, karena di sana ada penindasan kepada orang miskin, bahkan neraca yang tidak jujur, saudara kekasih Tuhan, demi untuk memperkaya diri, saudara kekasih Tuhan. Demikian juga mari kita hidup taat pada Tuhan. Apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, lakukanlah itu. Saudara sebagai pendeta, saudara sebagai penatua atau majelis, lakukanlah pekerjaanmu dengan takut akan Tuhan. Baik sebagai jemaat, mari taati firman Tuhan dalam kehidupanmu. Orang yang melakukan kehendak Allah, dikatakan saudara kekasih Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Dia akan selalu menopang, dia akan selalu menyertai ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetap setia, sekalipun seketika saudara harus menderita, tapi jangan pernah putus pengharapan kepada Allah, sumber penghidupan kita itu, sumber segala kekuatan kita, sumber daripada sukacita, sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Mari saudara kekasih Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan dengan taat kepadanya. Yang berikut saudara kekasih Tuhan, bagaimana Amos sekalipun dia ditolak, sekalipun ketidaknyamanan dia oleh karena Raja Yerobeam, bahkan diusir oleh Amasya itu, saudara kekasih Tuhan, dia, saudara kekasih Tuhan, tetap menyatakan kebenaran bahwa akan mendapat hukuman
murka Allah kepada orang yang pembuat kejahatan. Sehingga saudara berkasih Tuhan, mari kita bersikap hidup benar di hadapan Tuhan. Hidupi kebenaran Allah di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itu sendiri saudara berkasih Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya saudara berkasih Tuhan, pasal yang 32 ayatnya yang ke-17. Apakah kebenaran itu sesungguhnya dan untuk apa? Apa berdampak daripada kebenaran itu? Dikatakan di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi itu jenjangnya saudara berkasih Tuhan. Ada kebenaran, ya. Kebenaran itu dihidupi, maka akan tumbuh di sana dikatakan damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera akibat kebenaran itu adalah ketenangan. Sehingga kalau tidak dalam kebenaran tidak akan tenang hidup saudara. Tidak akan tenang, tidak ada damai sejahtera. Olehnya carilah kebenaran itu dan hiduplah dalam kebenaran itu. Maka Tuhan akan memberkati saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, kembali kami diingatkan bagaimana Allah memanggil kami, mengutus kami. Kami boleh belajar melalui hidup Amos yang Tuhan panggil, Tuhan utus ke 8 wilayah menyuarakan suara kebenaran, termasuk ke Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam pada saat itu. Olehnya Tuhan, kami memohon kiranya Kau berikan kami kemampuan untuk lebih peka mendengar panggilan-Mu, dan kami lebih taat kepada Tuhan, dan mampukan kami melakukan kebenaran daripada Allah serta menyuarakan kebenaran itu. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melaluinya Tuhan, nama-Mu lah dipermuliakan dalam setiap pelayanan kami. Saat ini hamba-Mu berdoa secara khusus jemaat Paradis Jakarta, dimanapun berada, bahkan yang terpapar masih dalam perawatan. Demikian juga Tuhan di tengah-tengah mereka dalam kedukaan oleh karena anggota keluarga yang sudah lebih dahulu kembali ke pangkuan-Mu. Olehnya berikan Tuhan kekuatan penghiburan di tengah-tengah masa pandemi ini. Mampukan kami Tuhan memiliki iman yang teguh bahwa Engkau Allah akan memproteksi kami, Engkau Allah akan melawat, Engkau Allah menyembuhkan yang saat ini terpapar dalam perawatan. Engkau nyatakan mujizat kesembuhan bagi mereka. Demikian kami Tuhan, Engkau berikan juga Tuhan imun tubuh yang kuat, sehingga Bapa semuanya kami Tuhan terhindar daripada wabah virus corona, bahkan virus varia, apapun Tuhan yang saat ini boleh terjadi. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah mengetahui. Jika ini oleh ulah orang atau sekelompok, Engkau melenyapkan kuasanya Tuhan. Engkau Allah yang melenyapkan virus dari muka bumi ini, bahkan seantero dunia ini. Sehingga Bapa di surga, kami boleh hidup sedia kala sebagaimana Allah memberikan kepada kami kehidupan ini, menjalaninya di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni dosa kami Tuhan. Jika kami Tuhan tidak hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, jika kerap kali menyimpang Bapa, kiranya biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, dan pengampunan-Mu Tuhan Yesus berlaku dalam hidup kami, karena darah-Mu yang kudus sudah tertumpah di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Biarlah itu juga menyelamatkan kami dari segala masa-masa pandemi ini. Inilah Tuhan permohonan kami. Kami sungguh yakin percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap orang berseru-seru dan setiap orang mengandalkan Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau senantiasa menunjukkan belas kasih-Mu bagi kami, menyelamatkan kami sehingga kami menjadi pemuji dan penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.